Apa? Melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam kegiatan dunia. Itu jelas tuh dikatakan bahwa kita berdampak nih tujuan yang kita lakukan. Lalu tujuan akhirnya apa? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam perjalanannya kita sudah melewati 77 tahun kemerdekaan. Kalau kemudian kita menengok kembali, kita masih merasakan ada hal-hal yang belum tunai ini. Ada yang belum tunai. Bang Mamat, saya, yang lain-lain, sudah itu terlindungi, sudah tercerdaskan, sudah tersejahterakan, sudah bisa terlibat dalam dunia, sudah. Tapi banyak yang belum. Nah, ketika garis pemikiran yang dibawa oleh Nasdem ini adalah kembali kepada gagasan awal Republik ini, itu yang sesungguhnya ya harus kita sering gaungkan. Saya juga ketika bertugas di Jakarta ya, Pak Muhammad, kalau saya bicara dengan seluruh jajaran di Pemprov, saya selalu sampaikan bahwa kita ini memang bernama pemerintah provinsi. Tetapi tugas kita itu adalah memastikan apa yang dicita-citakan oleh Republik ini tertunaikan di wilayah kita. Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejaknya begitu nyata. Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Pertama, mahasiswa yang pertama tadi, terima kasih ya, bahwa itu bentuk apresiasi dengan kami-kami kan gitu, ya, bahwa tapi saya tidak. Terima kasih sekali lagi. Yang kedua adalah bahwa jangan hanya koalisinya saja kan gitu. Maju mundur itu lebih pada konsep gagasan dan ada bahkan rekonsiliasi tadi dan sebagainya. Ya itu bagian dari bagian dari apa yang nantinya akan memang menjadi pakem kita bersama, bahwa berkoalisi itu tidak semata-mata bagi kekuasaan, tidak semata-mata mencalonkan presiden ini, tetapi juga kita berpikir koalisi setelah jadi presiden nanti lantas kita bicara apa. Dengan tema-tema besar yang hari ini diusung adalah tentang misalnya keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita breakdown menjadi action plan yang lebih rinci, yang itu adalah berupa program-program. Memang bahwa tingkat rinci pasti nantinya adalah di masing-masing misalnya kementerian, kelembagaan dan sebagainya kita terjemahkan. Tapi intinya adalah kita juga punya pattern besar tentang ide dan gagasan ini yang mau kita bawa apa. Karena apa? Sekarang masalah substansi, ingat, itu sudah tersebar di mana-mana. Pangan itu sangat substantif, energi itu substantif, terus tata kota juga ini dan seterusnya, tata ruang itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu persatu. Bicara tentang keadilan, kita pasti bicara soal pangan, kita bicara energi, kita bicara tentang berbagai aspek yang itu menjadi satu kesatuan. Itu misalnya demikian. PKS klaim Anies Baswedan sosok capres yang diinginkan buruh. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim bakal calon presiden yang diusungnya Anies Rashid Baswedan merupakan sosok capres yang diinginkan pekerja atau buruh. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra mengatakan, hal ini tercermin dari banyaknya buruh maupun aktivis yang turut bergabung dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS pada Sabtu 6 Mei 2023. Di momen tersebut, para buruh akan menyatakan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan. Dan ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejak yang begitu nyata, kata Indra dalam konferensi pers di DPP PKS Senin 1 Mei 2023. Indra menyampaikan Anies bakal memperjuangkan aspirasi dan hak-hak pekerja ketika terpilih menjadi presiden. Pada tanggal 6 Mei, PKS dan Anies akan mendengar aspirasi para pekerja atau buruh yang hadir. Diketahui buruh tersebut hadir dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Indra menyebut selain buruh, pengemudi ojek online dan pekerja migran pun akan hadir dalam peringatan Hari Buruh DPP PKS pada Sabtu pekan ini.
Capres Anies Rashid Baswedan yang akan hadir dan mendengar aspirasi pekerja dan insya Allah akan memperjuangkan aspirasi pekerja ketika dia terpilih nanti pada pemilu 2024 nanti. Jelas dia. Di sisi lain, Indra menyayangkan masih ada aktivis atau serikat buruh yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai presiden pada 2024 mendatang. Padahal, kata Indra, Ganjar merupakan kader partai pengusung Omnibus Law Cipta Kerja yaitu PDIP. Gubernur Jawa Tengah itu memiliki rekam jejak menetapkan upah minimum provinsi UMP yang paling rendah se-Indonesia di wilayah yang dipimpinnya. Indra menyampaikan, UMP yang ditetapkan itu lebih rendah dibandingkan Papua, Aceh, Banten, dan Kalimantan. Oleh karena itu, ia beranggapan aktivis buruh yang mendukung Ganjar justru menjadi paradoks. Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja ini justru paradoks dari pernyataan para aktivis yang bersama Ganjar hari-hari ke depan, kata dia. PKS, lanjut Indra, telah konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan hingga pengambilan keputusan melalui fraksi PKS di DPR RI. Dalam memperingati Hari Buruh pula, DPP PKS meminta Presiden Joko Widodo mencabut beberapa aturan yang dinilai menyengsarakan buruh, termasuk UU Cipta Kerja. PKS beranggapan aturan perundang-undangan itu tidak menampakkan keberpihakan kepada pekerja atau buruh. Indra menyebut UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang digadang-gadang Jokowi mampu menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan pekerja, justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja merana. Undang-Undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, dan alih daya yang sangat diperluas, tutur Indra. Kemudian, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja pripar lemah, dan di berbagai hal lainnya yang membuat posisi kerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana, imbuh dia. Indra menyampaikan, Anies bakal memperjuangkan aspirasi dan hak-hak pekerja ketika terpilih menjadi presiden. Pada tanggal 6 Mei, PKS dan Anies akan mendengar aspirasi para pekerja atau buruh yang hadir. Diketahui buruh tersebut hadir dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. Indra menyebut selain buruh, pengemudi ojek online dan pekerja migran pun akan hadir dalam peringatan Hari Buruh DPP PKS pada Sabtu pekan ini. Capres Anies Rashid Baswedan yang akan hadir dan mendengar aspirasi pekerja dan insya Allah akan memperjuangkan aspirasi pekerja ketika dia terpilih nanti pada pemilu 2024 nanti. Jelas dia.